jelas itu. Kalau perbankan itu tidak dipercaya masyarakat bisa tarik dananya. Oh ya, sejauh itu ya? Iya bisa. Ini bisnis ya, bisnis kita harus paham bisnis itu tidak main main paksa. Ketika dia pindah ke syariah ini, indikator ini berpotensi naik kah atau turun Saya yakin dari hari turun. ini? Saya yakin turun itu. Pure bisnis, keuangan dan perbankan biar berjalan alamiah begitu. Nah, kalau memang politik yang mana itu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat, channel yang menginformasi, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai Bank Nagari. Kenapa Bank Nagari? Isunya sekarang adalah Bank Nagari mau dikonversi dari konvensional ke syariah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah konversi Bank Nagari ke syariah ini kemauan politik atau keinginan publik? Dan bila mana Bank Nagari berubah ke syariah, apa untung ruginya baik bagi Bank Nagari termasuk juga bagi Pemprov Sumatera Barat? Kali ini saya didampingi undangan kita, narasumber kita, dari dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Bapak Dr. Fajri Muardja. Kita sapa. Apa kabar Pak Dokter? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Siapa Dr. Fajri Muardja? Kita saksikan biodata singkatnya. Fajri, sudah strategiskah Bank Nagari kita dikonversi dari konvensional ke syariah hari ini? Bagaimana pandangan dan pendapat Pak dosen ini? Jadi baik, udah Hidayat. Jadi sebetulnya kalau Bank Nagari konvensional ini kan aset dari Sumatera Barat ya. Itu perjuangannya kita tahu dari dulu itu sangat besar sekali dari pendahulu kita. Nah, menurut hemat saya, kalau dikonversi Bank Nagari itu menjadi bank syariah, itu menurut saya itu tidak ada, belumlah solusi optimal ya, belum solusi optimal. Karena ada pilihan-pilihan lain. Di samping konversi itu, kita bukan berarti kita tidak setuju dengan syariah ya, perbankan syariah. Tetapi yang masalahnya adalah kalau seluruhnya dikonversi, artinya seluruh aktivitas perbankan yang sifatnya lokal, yang basisnya Bank Nagari itu keseluruhannya harus disyariahkan. Belum tentu apakah seluruh nasabah atau pemegang saham segala macam itu akan setuju untuk hal itu. Jadi ada pilihan lain. Menurut saya itu ada pilihan lain bahwa kita harus sepertinya put option atau dilakukan put option untuk bank syariah. Kita bukannya tidak setuju dengan adanya perbankan. Baik, kita coba ini perjelas Pak Dr. Fajri. Ini kan memang filosofi masyarakat Sumatera Barat kan dikenal dengan adat bersyarak bersandi kita bulah begitu kan. Jadi memang Islami sekali ya. Tentu sistem keuangan dan perbankannya lebih mengarah kepada syariah. Di satu sisi, Bank Nagari sebagai entitas bisnis keuangan dan perbankan, tentu dia berlaku variabel-variabel sebuah bisnis. Pertanyaannya adalah, ketika ini dikonversi menjadi syariah, apa kira-kira resiko atau kecemasan dari kajian Pak Fajri sendiri melihatnya? Nah, sebetulnya kan sebelumnya saya pernah menulis di media ya. Judulnya itu adalah Jangan Tambur Dinam Panjang. Jangan sampai tahambur dinam panjang itu. Apa pesan yang disampaikan di sana itu Pak Fajri? Dulu tuh waktu kecil-kecil tuh kan kita main
di tepian sungai gitu kan, mau lompat ke nyebrang gitu kan. Nah, kalau tidak hati-hati mempertimbangkan risiko, kita melompat tuh yang panjangnya ke arah alirannya, bukan ke titik terpendek menuju tanah sebelahnya. Nah, kita masuk ke parit kan, teman-teman ketawa kan gitu. Kecelakaan jadinya. Jadi kecelakaan jadinya. Nah, jadi kalau kita hitung resiko gitu kan, sebetulnya Bank Nagari itu sudah berusaha untuk mengakomodasi keinginan masyarakat untuk bersyariah, berperbankan syariah. Betulnya ada unit usaha syariah. UUS, UUS Bank Nagari. Unit usaha syariah Bank Nagari. Tetapi kalau kita lihat secara faktualnya, harusnya kan itu dibandingkan dengan bank konvensional, kinerjanya itu biasa-biasa saja, lebih baik bank konvensional, bank syariah itu biasa-biasa saja kan gitu. Nah, karena kalau dipaksa ya konversi itu kan oke lah dikatakan dilakukan secara keseluruhan untuk dikonversi bank. Saya yakin ini tidak kan kita aja yang berasumsi bahwa Sumatera Barat itu secara aturan, secara adat besar syarat praktek bisnis sebetulnya kita masih dominan yang dikatakan yang konvensional sebetulnya. Nah, jika dikonversi, saya yakin itu bahwa modal yang ada, uang yang ada atau dana pihak ketiga yang ada di dalamnya bisa dimanfaatkan, pindah ke bank lain gitu. Nah, itu menurut hemat saya. Jadi belum, artinya ada opsi lain selain konversi. Iya. Nah, apa itu yang opsi konkretnya? lain itu kita lakukan put option tentunya. Spin off maksudnya? Iya, spin beda. off. Ya, dilakukan spin off. Jadi idenya kan begini, kalau di tulisan saya tuh saya tulis idenya adalah unit syariah itu dibesarkan. Nah, kan ada BPR itu kan bank perkreditan rakyat yang kalau kita lihat kinerjanya banyak itu sampai 200 BPR yang ada di Sumatera Barat. Itu kalau memang ada niat gitu, untuk membesarkan bank syariah, itu di holding saja itu unit syariah Bank Nagari itu dengan BPR yang dinaik kelaskan BPR itu. Jadi asetnya tambah besar gitu. Ketika spin off menjadi pilihan kebijakannya, kan bisa kita coba memobilisasi BPR yang ada, mengkonsolidasikan maksud saya. Di holding atau di merger itu dinaik kelaskan secara bersama-sama, di backup oleh pemerintah kota dan kabupaten gitu. Iya. Perlu kita juga harus sampaikan juga mengenai polemik atau diskusi atau perbincangan publik terkait persoalan rencana pemerintah daerah untuk mengkonversi Bank Nagari ini menjadi syariah. Kita ada cuplikan ini berita-berita yang menjadi konsumsi publik. Ini masyarakat sampaikan aspirasi, ada juga masyarakat yang tolak konversi Bank Nagari, termasuk juga yang ada 9 kepala daerah tidak setuju konversi Bank Nagari menjadi syariah. Nah, ada 9 kepala daerah yang belum setuju lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini juga gubernur mundur jika manajemen Bank Nagari tak komit konversi. Ini udah dengar tak nih gubernur kan? Ini manajemen. Kok ke manajemen juga persoalannya begitu kan? Nah, saya ingin coba urai satu-satu nih Pak Dr. Fajri. Dalam konteks proses pengambilan kebijakannya tentu harus ada kesamaan persepsi dan komitmen bersama antara pemegang saham. Sama kita ketahui bahwasanya Bank Nagari ini kan adalah pemilik sahamnya adalah seluruh kabupaten kota. Informasinya 21 komponen ya, termasuk juga koperasi Bank Nagari. Dan Pemprov Sumatera Barat lebih kurang 33 atau 34% sahamnya. Nah, bagaimana problem ini Pak Fajri melihatnya ketika pemilik modal belum bersepakat ini? Sementara ketika ada upaya pemaksaan juga oleh satu pemerintah agar ini segera dikonversi. Bagaimana Pak Fajri? Ya kalau ini bisnis ya, bisnis kita harus paham bisnis itu tidak main main paksa kalau bahasa udah Hidayat dipakai. Nah, bisnis paksaan itu politik apa namanya gitu kan. Oke, siap. Jadi kalau bisnis itu lihat bagaimana behavior dari dunia usaha sendiri, masyarakat itu mencermati bank, keberadaan perbankan itu kebutuhannya apa gitu kan. Nah,
Kalau secara kita harus lihat tempo hari ada beberapa riset dilakukan gitu kan. Itu kan sudah mencerminkan bahwa pemegang saham itu belum sepakat dan masyarakat itu 50-50 ya, hampir 50-50 dia setuju atau enggak dengan konversi itu. Nah, itu perlu dikaji lebih mendalam itu surveinya kemana gitu kan. Saya kan juga memiliki tabungan di bank negara itu enggak juga di survei waktu itu kan. Nah, artinya apa? Nah, dalam kondisi ini bisnis itu nggak bisa dipaksakan, biarkan dia itu secara market mechanism gitu ya, market mechanism. Nah, kalau memang masyarakat itu butuh bank syariah, dia akan tumbuh sendiri. Jangan istilahnya kalau kita pakai pepatah Minang, ingin menerangkan lampu awak dipadam lampu kawan kan gitu. Itu kan udah bagus juga itu kalau menurut saya ya. Iya benar. Itu sepakat itu. Sepakat itu kan dalam konteks yang lebih elegan. Nah, jadi kita harus paham kalau ingin membesarkan bank nagari, penyertaan kalau iya seperti yang solusi yang alternatif solution yang saya berikan tadi, kita harus kalau masih kecil US-nya asetnya dirangkul yang BPR tadi. Nah, penyertaan dilakukan di BPR itu. Tetapi kenyataannya kan nggak begitu. Penyertaan bagaimana secara berkala kabupaten kota penyertaan modalnya pun tidak signifikan juga di unit syariah ini kan. Oke. Apalagi sebuah bank, ini kan bisnis kepercayaan juga yang sensitif terhadap tempaan isu ya. Iya, kalau ini tidak disudahi, kalau tidak ada solusi yang konkret, tentu juga akan ada nggak pengaruh terhadap operasional perbankan itu sendiri. Ketika dia diterpa isu yang mungkin tidak produktif seperti itu. Iya ada lah, itu jelas itu. Kalau perbankan itu tidak dipercaya masyarakat bisa tarik dananya. Oh ya, sejauh itu ya? Iya bisa. Nah, tetapi menurut saya yang penting lagi mencermati kondisi ini, kalau ya komitmen yang perlu. Kalau ia ingin membesarkan bank syariah di Sumatera Barat ya, ingin membesarkan bank syariah. Kita contoh aja nasional yang di merger, apakah bank konvensional di merger? Kan yang syariahnya itu yang di merger. Kalau ya memang itu strategis menurut dalam skala nasional, kenapa BNI kan dia itu kan ada unit syariah digabung juga kan. Iya, benar. Kita harus lihat konteks nasional, itu perlu juga kita pedomani. Nah, tapi kalau kita yang penting itu adalah menurut saya untuk bank syariah, mengembangkan bank syariah, provinsi, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu sejalan untuk melakukan secara gradual atau secara bertahap itu penyertaan modalnya itu bersama-sama gitu di bank di unit syariah tadi digabung dengan BPR itu di penyertaan modal secara bertahap. Saya yakin itu bagus itu. Jadi pilihannya adalah spin off. Iya, spin off itu mungkin barangkali. Apakah ini berkaitan kalau kita juga syariah dalam kacamata sosiologi ekonomi masyarakat Sumatera Barat ini? Apakah memang mereka membutuhkan sebuah bank yang full operasi perbankan dan keuangannya itu syariah, Pak Dr.? Ya, kita lihat masyarakat itu. Ini kan udah Aceh sudah, kan, NTB juga, kemarin Bank Riau Kepi juga syariah begitu. Gimana Prof melihat dalam konteks kinerja dan respon masyarakat memanfaatkan jasa keuangan perbankan yang syariah tersebut? Aceh, kita kan teman-teman juga melihat Aceh itu berhasil. Ya, kita beda dengan Aceh. Aceh itu istimewa, ya spesial ya. Dia ada konun, bisa dia nutup bank yang lain. Nah, kita nggak bisa. Berarti semua bank harus syariah di sana ya? Iya, maksud juga bank BUMN. Nah, kalau perlu ya kita bikin istimewa juga kalau mau gitu kan. Artinya apa? Bank Mandiri harus syariah, nggak boleh konvensional gitu kan? Kan itu maksudnya. Ketika di Aceh kan semua perbankan yang ada di Aceh, baik BUMD-nya maupun juga BUMD-nya beroperasi dengan sistem syariah begitu ya? Iya, betul. Di Sumatera Barat, gimana Pak Dokter melihat ya animo masyarakat kebutuhannya terhadap syariah? Kalau melihat indikator apakah unit usaha syariah Bank Nagari atau bank-bank lainnya, ada nggak pertumbuhan yang begitu signifikan dari kacamata penelitian yang Pak Dokter lihat secara akademis? Nah, kebutuhan untuk masyarakat atau melihat bahwa kebutuhan syariah itu ada, ada bahwa buktinya apa tuh unit syariah itu melayani itu, bank muamalat juga ada, yang syariah yang lain juga ada. Tetapi
kinerjanya yang ada selama ini kan tidak sebaik yang bank konvensional ini, yang kita tahu bahwa bank konvensional Bank Nagari itu dalam beberapa tahun terakhir itu mendapatkan award atau prestasi yang cukup bagus. Nah, apakah kita tega lah gitu ya? Ini sudah dapat prestasi. Oh, apakah itu dikatakan haram? Itu bukan pilihan publik itu. Pilihan masyarakat, apakah dia menaruh uangnya di syariah, ya silakan masuk, yang anu kan silakan. Bukan berarti orang itu bertindak macam-macam, enggak. Saya rasa enggak juga. Yang namanya ini uang masyarakat tentu kita tidak bisa kendalikan gitu. Nah, gitu menurut saya. Nah, satu lagi, ada alasan kita intervensi ya. Iya, Pak Dokter punya rekening simpan di mana harus paksa, tidak ada hak untuk uang saya. Nah, itu uang saya. Uang gitu. privat. Nah, tapi ada satu lagi mungkin untuk bank konvensional contohnya. Ya. Bank konvensional ini kan sudah bagus. Sebetulnya ada momen bagi kita, di samping bank syariah kita secara bersama kita kembangkan, bank konvensional itu statusnya kita naik kelaskan lagi gitu. Dia jadi bank devisa gitu kan. Oh, yang udah ada ini ya? Iya, yang itu lebih hebat lagi. Nah, saya pikir ini direksi Bank Nagari ini catatan penting juga untuk bisa Bank Nagari di-upgrade. Ya, di-upgrade jadi bank devisa, kayak Bank Jabar, Bank Jatim. Apa itu proyek-proyek nasional. Ya, apa itu bank devisa, Pak? Ya, bank devisa yaitu bank yang bisa melakukan minimal ya gini. Ya. Misalkan kita melakukan proyek contohnya jalan tol. Nah, itu kan nggak ada duit kata Jakarta, kita merengek-rengek ke Jakarta gitu kan. Nah, kalau ada bank devisa, Bank Nagari itu bank devisa kayak Bank Jatim itu, Bank Jatim bikin yang di Tanjung Priok itu bikin skala pelabuhan internasional itu digandeng. Ya? Bank asing itu konsorsium dengan antar bank. Kita nggak mikir-mikir lagi kita bisa gandeng bank asing untuk Sumitomo contohnya begitu. Kenapa tidak berpikir ke sana gitu ya? Membesarkan eksistensi Bank Nagari jadi bank devisa. Iya, kita harus ke situ, dan itu usaha itu sudah awalnya sudah tahun 90-an itu sudah dilakukan oleh pendahulu kita untuk melakukan hal tersebut, untuk membuat konsorsium, tapi di tengah jalan patah. Iya, gitu. Memang harus dukungan stakeholder gitu ya. Pajak kan harus dukung stakeholder dari menuju bank devisa yang dijelaskan oleh Dr. Fajri. Iya, begitu. Oke, kembali kepada syariah dan konvensional nih. Ada pemikiran juga, saya juga mendengar bahwasanya di Fakultas Ekonomi UNAN itu juga ada mata kuliah ekonomi Islam ya. Iya. Ya. Bagaimana ini Pak Fajri? Memang haram ya menabung di bank konvensional nih? Nggak masuk surga kita dibuatnya? Nah, gimana Pak? Ya, itu bukan wilayah saya sebetulnya. Tapi saya yakin kalau ekstrimnya itu dianggap kan pilihannya kita bikin yang syariahnya. Silakan bagi hasil di situ. Nah, kita kan bukan berarti kita memfasilitasi aktivitas haram. Saya yakin enggak juga perbankan itu tidak memfasilitasi pembiayaan untuk hal-hal yang diharamkan. Saya enggak juga itu. Kalau ingin lebih bersih ya silakan. Nah, ini kan mungkin bank konvensionalnya untuk kebutuhan proyek-proyek yang lebih besar dan segala macam. Betul Pak Fajri, saya pikir kan memang keberadaan sebuah bank itu kan tidak hanya fungsi intermediasi ya, tapi juga sebagai sentral pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat begitu. Nah, ini besar fungsinya sungguhnya, tidak hanya tempat orang menabung terus juga mengambil uang ya, tapi lepas dari itu kan sektor intermediasi perbankannya, pembiayaan ini atau kreditnya ini yang memutar pertumbuhan ekonomi ya. Maka ada itu. Tanpa ada bank, tentu juga program-program pemerintah juga tidak akan lebih cepat progresnya. Nah, iya betul. Benar. Betul. Nah, kalau kita lihat kalau ini dugaan saya kalau dikonversi tentu ada karena kinerja namanya bisnis baru dibangun gitu kan. Nah, bisnis baru dibangun tidak serta-merta dia langsung meroket gitu kan. Nah, tentu ada orang bisa jadi yang dana yang ada di bank konvensional itu pindah ke bank mandiri, pindah ke yang lain. Baik, belum tentu. Saya coba ingin lebih konkret. Ketika ini dikonversi menjadi syariah, Bank Nagari yang menurut catatan saya memiliki aset lebih dari 31 triliun, memiliki dana pihak ketiga itu 25 triliun kurang lebih, begitu kan, dengan modal pemerintah itu 3 triliun lebih. Ketika dia pindah ke syariah ini, indikator ini
berpotensi naik kah atau turun Saya yakin dari hari turun. ini? Saya yakin turun itu. Nah kan kita, Why? ya kan kita belum profesional semuanya kan gitu. Oke. Yang namanya bisnis awal itu kan belum tentu Settle. settle ya. Jadi bisa jadi karena lihat kinerja tentu harus ada rasionalisasi segala macam. Nah, itu ya yang akan dalam waktu tertentu akan dilewati gitu. Tapi saya yakin yang ingin konversi itu siapa sih? Nah, itu aja. Itu perlu itu dicatat. pertanyaannya. Nah, Tapi kan masyarakat ABSBK Pak Fajri. ya kan itu kan baru ya kita paham Variabel. itu slogan gitu kan. Iya. Slogan kita berusaha visi kita ke situ. Nah, Pakat. dalam mengisi visi itu kita bersama-sama salah satunya put option atau spin off untuk membesarkan unit syariah yang ada ini ya, kita jadikan bank syariah. Bank konvensional tetap ada, kita jadikan bank syariah dan merangkul BPR itu saya yakin itu ada 2 bank kan lebih kompetitif kita nanti. Mana silakan dipilih masyarakat. Oh iya memang kalau masyarakat Sumatera Barat itu memang ada bahasa di syarat bahasa di kita Buddha ASBK itu ya, kalau dia memang sudah makin kental itunya, dia akan sendirinya masuk ke bank syariah. Nggak perlu dipaksa, nggak perlu begitu dipaksa-paksa, ya. gitu. Dan fasilitas itu ada. Iya itu. Tidak hanya di Bank Nagari, Ya. tapi Dan juga ada di bank umum lain. Bank Nagari nanti mungkin ya kalau memang hebat ini dia akan tumbuh gitu kan, gitu. Jadi memang harus realistis dan objektif juga dengan indikator-indikator Karena ini yang bisnis ada. Ya bisnis tentu kita orientasinya harus memperhatikan bagaimana market, kebutuhan pasar itu gimana. Yang ingin Pak Fajri katakan adalah bisnis ini tentu dia harus lepas dari kepentingan kekuatan lain ya, apalagi politik, apalagi desakan yang lain. Itu maksudnya yang dapat seperti itu. Pure bisnis, keuangan dan perbankan biar berjalan alamiah begitu. Nah, kalau memang politik yang mana itu aja dulu. Dari tadi berita kita lihat itu kan dari pemerintah daerah itu yang Nih, pemegang. kepala daerah ada 9 yang belum setuju. 9 itu kalau 9 dari 19 atau Tapi ini 20. digertak mundur nih manajemen nih kan. Nah, itu kan Udah ada yang mundur nih Pak Fajri, belum ya? nah itu kan mungkin hari ini keputusan itu kan nanti belum tahu juga kan kita. Iya. Oke. Perlu enggak peningkatan literasi syariah ini? Iya, perlu, harus itu. Ya karena sesuai dengan visi di dalam ikon kita Sumatera Barat ASBK itu kita harus mendorong masyarakat literasi syariah, kemudian pemahaman tentang perbankan segala macam itu harus diberikan kepada masyarakat gitu. Seyogyanya fokus kepada peradaban dulu yang disyariahkan begitu ya. Iya bisa jadi kayak gitu. Tapi saya bingung juga nih Pak Fajri, karena kadang kan memang masyarakat kita ya, kita harus fair juga mencermatinya. Kalau ada 1.000 saja murah di sudut jalan, orang kan kejar di sana begitu kan? Iya. Begitu kalkulatif sekali kita menggunakannya. Ketika konsep operasional syariah ini seperti apa gambarannya Pak? Yang membedakannya dengan konvensional. Misalnya saya PNS saya butuh dana untuk sekolah anak yang mau kuliah misalnya 25 juta deh misalnya seperti itu kan, masuk kepada perguruan tinggi yang favoritnya. Saya tidak punya uang PNS, saya punya SK. Kalau di bank konvensional kan bisa saya gadaikan istilahnya, atau saya menjadi agunan dia, dipotong gaji saya setiap bulan untuk ini, tapi saya gunakan untuk beasiswa. Nah kalau syariah itu kan ada mudarabah, muharabah dan segala macamnya yang produksinya, yang produk-produk syariahnya. Ini gimana kira-kira gambar? Bisa digambarkan secara gamblang nggak Pak Fajri gitu? Produk syariah dengan konvensional ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat nggak gitu ya? Ya sebetulnya gimana Pak? Kalau di bank konvensional kan yang selalu dikritik masyarakat itu kan seperti ini. Misalkan dipinjam uang ada bunga kan gitu. Nah kan itu teman-teman dari yang memahami syariah itu kan masyarakat anti riba kita ada. Itu dikatakan riba. Kalau di bank di syariah itu kan misalkan beli motor kalau di konvensional itu ada cicilan pakai bunga. Kalau ini barangnya bank itu kan itu kan bagus juga. Nah, pemahaman itu literasi itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat dulu. Dengan melibatkan seluruh komponen. Kita tidak menganggap itu ribet. Saya nggak ribet juga. Kita beli motor gitu kan. Bank itu yang akadnya kan jual beli di situ kan bagus juga tuh. Jual beli tidak uang kan bentuk barang ya. Itu bentuk barang itu kan bagus tuh. Nah, kalau kita butuh uang gimana?
Kalau butuh uang, nah bagi saya bukan teman-teman itu yang spesialis syariah gitu. Ya, tapi Iya. secara Kadang-kadang itu pertanyaan publik juga loh Pak Fajri. Misalnya kan kalau syariah, misalnya saya butuh uang sekolah, butuh apa begitu kan, butuh uang gitu. Sementara syariah barang begitu. Iya, ya. Ada juga. Betul. Jadi intinya adalah untuk menginikan literasi. Iya, betul. Sepakat ya, literasi syariah. Dan betul. Siapa yang mau membumikan literasi syariah? Apa ini kerja Bang Nagari? Atau Bang Nagari kita suruh deh manajemennya, misalnya kan Pak Dirut, Pak Direktur Kepatuhan, buat sekolah literasi syariah misalnya kan, gunakan national site, kan bisa seperti itu ya Pak? Enggak tugasnya? Ya kalau tuh Bank Konvensional tentu enggak tugas dia. Tugas dia. Minum kopi Pak di sini itu. Jadi memang dalam konteks peningkatan literasi masyarakat terkait syariah ini memang harus melibatkan seluruh komponen. Nah contohnya gini, mungkin literasi syariah kan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas itu kan mau bikin insya Allah tahun semester depan itu udah buka program studi ekonomi Islam. Itu kan bahagian dari meningkatkan literasi. Ada di samping di UIN Imam Bonjol sudah ada, dan di universitas yang lain di Sumatera Barat ada. Nah kita saya selaku ketua departemen ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mendorong itu. Saya mendorong dibukanya program studi syariah. Bukan saya anti syariah, tetapi penempatannya yang itu yang perlu. Nah karena aktivitas perbankan yang sifatnya konvensional itu masih dibutuhkan. Kalau iya memang masyarakat itu dia akan tumbuh sendiri nanti. Syariah itu kan tumbuh sendiri, tidak perlu dipaksa-paksa. Dan kita jujur, itu saya sampaikan, meningkatkan literasi syariah semua sudah buka pilihan-pilihan yang makin banyak pilihan itu kan makin bagus tuh. Nah masyarakat yang suka dengan syariah dia akan pilih syariah, gitu. Nah, gitu. Iya. Artinya mungkin dalam konteks seperti itu adalah kecintaan kita kepada Bang Nagari ya. Dan saya sendiri punya rekening, rekening syariah dengan salah-salah. Malah penempatan kegiatan penelitian saya itu saya taruh di bank syariah. Nah, gitu. Ya itu personal gitu ya. BSI saya di BSI saya taruh itu. Jadi ada potensi besar kalau seandainya syariah Bank Nagari ini dikonversi ke syariah, ini akan menurunkan rasio-rasio pertumbuhan Bank Nagari ya, dalam waktu pendek ya. Rasio Bank Nagari konvensional? Ya misalnya konvensional ya, mungkin dana pihak ketiganya. Kalau dikonversi? Kalau seandainya dikonversi dia? Kalau kita fakta aktivitas bisnis itu kan tidak mungkin langsung melesat atau istilahnya meroket, nggak bisa itu. Tentu ada tahapan established, tahapannya awal gimana, tahap satu itu masih developing gitu segala macam, baru nanti establish dan nanti baru mencapai titik optimal. Itu siklusnya mau gitu, siklusnya tahapnya awalnya bisa jadi turun naik, nggak mungkin langsung bisa lari gitu. Anak kecil merangkak dulu, baru kan nggak bisa gitu. Baik, secara alamiah kayak sedikit gitu. Pertanyaan yang mungkin yang sesi penutup ini. Ada keinginan dari gubernur yang ingin mengkonversikan Bank Nagari ini ke syariah begitu. Kira-kira apa opsi, tawaran, saran dan pendapat dari Dr. Fajri? Nah mungkin Pak Gubernur mungkin sudah dengan janji-janjinya mungkin barangkali ya. Nah mungkin tidak dikonversi itu mungkin kita yakin mungkin terburu-buru mungkin dulu. Nah pilihannya ada gitu kan, pilihannya kita tetap memiliki perbankan syariah, tetapi dilakukan yang namanya spin off. Kita lakukan spin off kita bangun di sebelahnya di sebelah bank konvensional kita bangun bank syariah, lakukan kapan perlu untuk menambah aset ya, BPR yang hampir mulai kolaps itu dikuatkan, kemudian kita itu kan asetnya banyak tuh. Kemudian nanti penyertaan modal dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten. Saya termasuk juga membuka opsi privat invest ya? Iya bisa aja. Bisa aja 20% ke publik sahamnya. Bisa jadi. Pak Fajri bisa punya saham 0,0 sekian misalnya kan, saya 0,0001% misalnya kan. Boleh kan, ada skemanya itu. Ya. Baik, terakhir.
Andai kita mungkin karena memang terdorong Pak Gubernur kita ini janji politiknya, kira-kira apa yang bisa kita bantu nih Pak Gubernur? Oke lah ada janji politik sebelumnya, agar bisa mengurai persoalan ini sehingganya bisa publik paham, tidak menjadi beban janji politik lagi gitu. Karena dalam prosesnya ada persoalan yang krusial yang harus kita selesaikan. Ya kalau menurut saya mungkin jangan pilihan itu jangan satu gitu kan, kita cari alternatif tadi. Nah kalau satu ngotot itu kan kita ya kalau publik melihat bukannya berarti Pak Gubernur tidak niatnya baik, niatnya baik tapi solusinya itu kita tetap ya ini ada tadi semuanya. Nah sekarang yang unit syariah yang kita fokus secara bersama-sama, saya yakin pemerintah kota dan kabupaten kalau memang akan mendukung menurut hemat saya. Saya merasakan seperti itu. Saya punya keyakinan karena niatnya baik sih, sama semua, tidak ada yang menolak hari ini kita jadikan syariah ya, perbankan syariah kita. Tapi kan niat baik tidak cukup juga, ke caranya mungkin kurang efektif begitu ya. Mungkin atau lebih strategis itu ya. Kita kepala ya sama hitam mungkin. Tapi kan pendapatnya karena itu kunci koordinasi dan komunikasi ya Pak Dokter ya. Ya itu. Itu ya dengan kelapangan hati saya pikir itu ya. Terus terakhir lagi nih, bagaimana sekarang perkembangan animo masyarakat menabung ini, ada pertumbuhan enggak ini ya? Mereka melek menggunakan perbankan. Nah pasca COVID ini ya kalau kita pahami ya, karena selama COVID itu kan ekonomi itu kan karena shock, tidak supply shock, kemudian demand juga shock gitu kan. Uang masyarakat itu ditaruh di bank, jadi saving itu tinggi. Nah sekarang ini udah mulai bergerak, jadi sebetulnya peluang juga untuk kalau ingin mengembangkan ekonomi syariah atau masyarakat ada ruang ya untuk pasca COVID ini ada ruang. Jadi animo masyarakat itu untuk menggunakan perbankan untuk aktivitas ekonomi itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Kaya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita peroleh, melainkan tentang seberapa baik kita mengelola uang tersebut. Noel Whittaker, seorang penulis dan kolumnis surat kabar utama di Australia. Pak Dr. Fajri, terima kasih sudah mencerahkan, sudah memberikan informasi. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi sumber informasi dan referensi bagi pengambil kebijakan dalam rangka memutuskan apakah melanjutkan konversi ini dari bank konvensional menjadi syariah. Itu kita harap bisa menjadi referensi bagi kita bersama. Demikian topik kita kali ini. Kita ketemu di topik di session lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.